Halo sahabat bicara, ketemu lagi dengan Vira di podcast Sabi, sahabat bicara semua kita bahas di sini. Sahabat bicara, lebih dari 10.000 tahun kucing hidup berdampingan dengan manusia. Dan juga ada penelitian terbaru nih dari Charlotte de Mozen, tepatnya dari University of Paris Nanterre, di mana penelitian ini menjadi salah satu studi terbaru yang mengungkapkan kemampuan kucing bisa memahami bahasa manusia. Dan yang lebih seru lagi, di mana riset membuktikan bahwa kucing ini ternyata sering dianggap sombong kadang. Tapi sebetulnya kucing ini juga suka berinteraksi dengan pemiliknya. Kita akan bahas lebih lanjut lagi mengenai kucing. Tapi sebelum itu, sahabat bicara pastikan sudah subscribe ya, dan juga sudah menyalakan tombol loncengnya. Dan di depan Vira sudah ada narasumber Dr. Lady. Halo. Kalau Vira lebih seringnya manggilnya kakak dokter ya. Kakak dokter. Iya, kakak dokter. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk datang ke sini. Iya, terima kasih sudah mengundang saya ke sini. Such an honor ya, Vira bisa ngobrol dengan dokter hewan. Yaitu kakak dokter Lady. Kakak dokter Lady. Sudah berapa lama Kak ini menggeluti dunia dokter? Awalnya ini pasti kan langsung ke jurusan dokter gitu. Betul. Jadi dari awal mula masuk jurusan dokter hewan itu ya di 2014. Berarti udah berapa tahun lalu tuh? 8 ya? Iya. 8 tahun lalu, terus lulus sarjana di 2018, masuk koas langsung lulus di 2020. Jadi mungkin jadi dokter hewan baru sejak 2020 ya, belum terlalu lama gitu. Dari lulus langsung jadi praktisi hewan kecil. Karena memang ingin sayangnya sama kucing, sayang banget sama kucing. Emang kan orang-orang ada yang cat person, dog person, and kalau aku itu lebih ke cat person. Jadi aku memutuskan untuk coba saya menggeluti ilmu khusus untuk kucing gitu. Jadi mulai 2020 itu sudah mulai praktek di kerja sih ya, bukan langsung praktek kerja dulu di salah satu klinik di Sunter. Beberapa teman aku ini memiliki latar belakang dari keluarga dokter, terus kemudian dia terinspirasi untuk menjadi dokter juga. Apakah Kak Lady juga seperti itu? Oh enggak, kebetulan aku satu-satunya dokter di keluarga besar gitu. Kak seru banget. Itu berarti kakak salah satu trendsetter di family. Waduh, gitu ya. Trendsetter berat nih kalau trendsetter. Jadi iya sih, kenapa Kak bisa tertarik ke dokter? Karena kan yang aku tahu ya, untuk menjadi seorang dokter membutuhkan pendidikan yang lama, serius, dan juga fokusnya juga harus lebih gitu. Oke, kalau mau jadi dokter sih memang dari kecil mamah itu dari masih SMP SMA itu mama selalu bilang, Lady jadi dokter ya gitu, biasalah mimpi-mimpi orang tua ya. Terus saya sebagai anak yang berbakti gitu ya saya coba tuh mau nyari-nyari soal dokter. Waktu itu sih emang dokter umum, dokter gigi, dokter hewan terserah. Waktu itu bilangin dokter umum atau dokter gigi gitu. Nah saya cari-cari tuh, akhirnya saya udah mulai menggiati biologi lah, saya lebih memantapkan di biologi dibanding di pelajaran-pelajaran lain. Terus akhirnya emang menjadi beneran suka dan jadi cita-cita saya juga gitu, bukan hanya angan-angan orang tua saya. Tapi waktu itu saya cari-cari, saya nemu dokter hewan. Nah mulai SMA kelas 3 udah deket-deket kuliah tuh baru saya kayak merasa saya kan suka hewan ya. Saya dari kecil, dari lahir, bahkan saya dari lahir udah punya kucing gitu. Oke, jadi hidup tumbuh dan berkembang bersama kucing. Berkembang bersama kucing. Kalau kucingnya mati, meninggal gitu ya, atau kabur, hilang, itu pasti ada kucing lagi sampai sekarang, sampai saya umur 25 tahun tuh saya hidup sama kucing. Nah waktu itu akhirnya bilang ke orang tua, mama saya Lady kan bilangnya, mama Lady tertarik pengennya coba dokter hewan juga, boleh nggak ya gitu. Terus mama tuh waktu itu nggak setuju karena prospek kerjanya seperti apa gitu. Nah terus baru dia cari-cari, prospek kerjanya banyak kok, kita bisa jadi quality control, bisa jadi praktisi hewan kecil, bisa juga kerja di karantina, bisa juga banyak banget kerja di hewan liar lah, konservasi gitu kan banyak ya. Dan semuanya itu butuh dokter hewan karena masih kurang gitu jumlahnya. Akhirnya dibolehin. Hingga akhirnya kakak bisa meyakinkan orang tua gitu ya Kak. Terus berarti gitu. Di SMA itu kakak ngambil IPA? Iya, IPA.
Jadi dulu tuh Kak ya, Vira tuh ngambil SMA tuh IPS. Tapi Vira pikir ya kayak wah aman nih, nggak akan bersentuhan dengan kodok. Dulu sempat tertarik dengan IPA Kak, tapi ada rumor-rumor kok hati-hati Vir, kalau misalkan nanti IPA lo harus ngebedah kodok gitu kan. Itu akhirnya kayak nggak jadi IPS aja gitu. Kemudian Kakak sampai masuk ke SMA IPA, ada nggak sih Kak praktek-praktek yang membedah binatang atau apa gitu Kak? Ada sih ya pasti ya. Cuma praktek membedah binatang itu kayak satu dari 1000 hal lain yang lebih menyulitkan diri gitu. Maksudnya kalau praktek itu kan paling dari satu semester hanya 1 kali gitu kita berhubungan dengan kayak praktek. Tapi jadinya seru gitu ya kalau Kakak ya? Seru sih, dan emang saya nggak begitu takut sama hewan-hewan gitu. Kalau Vira kenanya zonk Kak, jadi udah tenang ngambil IPS tapi di akhir tuh ternyata ada ujian praktek yang harus menghitung nafas jangkrik kalau nggak salah. Serius, aku harus ngitung nafas jangkrik. Dan kayak kenapa nggak jadi ngambil dokter aja kalau bisa IPA kan? Berarti Kakak berani sama darah? Dulu enggak. Beneran dulu enggak. Dulu awal-awal masuk kuliah, itu kan langsung benar-benar langsung praktek dan langsung bedah. Itu saya berdiri di ujung ruangan nangis. Gitu, saya nggak mau. Itu darah gitu. hewan? Darah hewan. Darah apa tuh Kak? Waktu itu tuh ini tikus. Emang tikus lab kan ya, sesuai etik kita. Putih atau abu-abu tuh Kak? Putih. Emang tikus percobaan yang dimana sesuai etik kode dokter hewan itu kalau mau dilakukan bedah harus dibunuh dengan semanusiawi mungkin. Tapi kan tetap aja namanya membunuh ya. Dan saya waktu itu nggak mau, nangis, nggak mau ngelakuin gitu. Terus waktu itu di RPH rumah potong hewan, di mana RPH itu kan awal dari distribusi daging ya, dari distribusi daging yang kita konsumsi selama ini. Nah itu saya juga pernah langsung ke sana gitu, jadi melihat proses pemotongan hewan dan lain-lain. Itu juga termasuk salah satu kegiatan wajib di dokter hewan. Waktu itu juga saya mual-mual dan kayak gitu, emang belum terbiasa. Cuma lama-kelamaan akhirnya ya udah terbiasa, jadi sekarang udah bisa ngadepin darah gitu. Keren banget ya. Jadi awalnya cukup struggling sampai akhirnya Kakak mengambil spesialisasi feline medicine gitu. Iya, feline medicine. Feline. Ya, sorry. Apa-apa, maksudnya itu ya Kakak dokter. Feline medicine. Itu apa Kak? Oke, kalau untuk dibilang spesialisasi mungkin lebih tepatnya special interest ya. Jadi saya punya interest ke feline medicine. Karena kalau untuk spesialisasi kebetulan dokter hewan belum ada kayak dokter umum gitu. Untuk feline medicine sendiri itu ilmu tentang kucing sebetulnya. Nah, ilmu tentang kucing sendiri itu beragam. Sama kayak dokter manusia, dokter umum kan ada ilmu kardiologi, onkologi, terus ada neurologi dan lain-lainnya. Ada bidang-bidangnya lah ya Kak? Bidang-bidangnya sama. Untuk feline medicine tuh ada feline internal medicine, feline cardiology, feline oncology. Jadi feline medicine ini ilmu penyakit dalam kucing? Iya, kalau saya lebih ke ilmu penyakit dalam kucing, feline internal medicine gitu. Dibandingkan ada juga yang feline surgery gitu. Kalau kayak surgery saya nggak begitu mendalami, tapi ya tetap saya lakukan juga. Ini kan aku orang awam ya Kak. Ini ilmu penyakit dalam kucing berarti Kakak memeriksa usus atau tenggorokan kucing atau gimana gitu Kak secara singkatnya? Penyakit dalam itu artinya ya penyakit semua penyakit yang diderita kucing gitu. Belakangan ini lagi ramai penyakit kucing apa tuh Kak? Kalau penyakit dalam ya yang berhubungan dengan kayak metabolik atau penyakit dalam lainnya, ya tetap banyak kucing tua yang kena gagal ginjal gitu banyak. Kalau hubungannya dengan penyakit lain seperti penyakit infeksius, itu virus panleukopenia itu yang paling banyak. Iya, serem banget ya namanya ya. Aku nggak bisa ngulangin. Jadi yang lagi marak penyakit atau penyakit yang dialami kucing-kucing di Indonesia saat ini yang Kakak temuin di lapangan tuh apa Kak? Itu paling banyak tuh emang infeksius itu artinya ya berarti dia ditularkan oleh agen-agen infeksius juga. Agen-agen infeksiusnya dari kayak bakteri, virus, terus misalnya yang nggak terlalu sering itu seperti protozoa, jamur, tapi tetap juga bisa menular. Kalau paling sering di klinik saya sendiri ya yang paling sering tuh virus itu dari makanan tuh Kak? Enggak, jadi banyak sekali jenis virus ya. Kalau kita ngomonginnya soal virus panleukopenia yang susah disebutin tadi itu kan paling sering banget menyebabkan kematian mendadak pada kucing. Sebenarnya nggak mendadak banget, cuma karena nggak kepantau, jadi tiba-tiba kok kucing saya udah meninggal gitu. Jadi itu yang paling sering. Itu penularannya lewat
feses, pupuk. Oh gitu. Feses oral. Oh kan itu kan kucing kan di pasir kan Kak. Jadi maksudnya dia main lagi ke tempat pasirnya dia, jadi tertular gitu Kak. Atau kucing itu kan punya kebiasaan dia pup nih. Digaruk-garuk tuh pasir, ditimbun, habis itu dia jilat-jilat badannya semua, dia jilat pantatnya juga, habis dia jilat pantat dia jilat badan, dia jilat semuanya gitu. Nah itu nempel tuh jadinya droplets dari si fesesnya itu. Nah sahabat bicara ini menarik karena tadi Vira sempat bicara singkat juga dengan dokter Kakak Lady, di mana ternyata kakak dokter juga praktek di klinik hewan gitu kan, dan ternyata di sana juga ada ruang rawat inapnya Kak untuk hewan. Itu deskripsikan dong Kak, itu gimana biar sahabat bicara juga bisa tergambarkan gitu. Apakah ada bed-bednya juga, ada infus, ada UGD atau gimana gitu Kak? Mungkin udah banyak ya sebenarnya klinik yang ada yang ada rawat inapnya di situ tuh udah banyak banget sebenarnya di Jakarta terutama ya. Cuma di klinik saya sendiri ini kita ada 3 gedung. Nah gedung pertama itu khusus untuk emergency care. Jadi dia anjing dan kucing menerima. Terus semua penyakit dalam di situ juga menerima. Yang gedung utama nih ya kita sebutnya ya. Terus yang gedung kedua itu adalah pediatric and maternity. Jadi di situ adalah pediatric and maternity berarti anakan kucing dan indukan kucing yang mau melahirkan, yang berhubungan dengan penyakit-penyakit reproduksi gitu ke tempat situ. Kandungan gitu kalau manusianya ya. Betul, obgyn. Ke situ. Nah, yang kalau ketiga itu baru cat clinic namanya, berarti dikhususkan untuk feline medicine, ilmu semua tentang kucing gitu. Vira juga punya kucing di rumah Kak, namanya Cilo. Dia tuh peranakan apa ya, dia lebih kayak ke macan sih Kak. Tapi kadang Vira suka bingung gitu, ini gimana caranya untuk menjaga kucing Vira tetap sehat gitu, agar jangan sampai amit-amit dia rawat inap atau dan lain-lain. Itu ada tips and tricksnya nggak Kak? Umur berapa Cilo? Jadi ini fun fact ya, jadi si Cilo itu dulu Vira punya kucing, namanya bukan Cilo, namanya lupa. Maaf ya aku lupain. Dia akhirnya dia meninggal Kak, karena dia setelah melahirkan kayaknya jahitannya tuh belum rapi gitu. Akhirnya dia pergi beberapa hari, datang ke rumah, meninggal. Dan kemudian dari dokter hewan, teman mama, dokter hewan itu memberikan kucing juga ke Vira. Jadi ibaratnya untuk pengganti kucing lama Vira gitu. Dan namanya Cilo, dan sekarang dia udah di kebiri tuh di steril aku bilangnya apa ya Kak, istilah kucingnya tuh kayak punya ciri khas gitu kalau udah di steril. Jadi kalau di steril sebenarnya ini biasanya berlaku pada kucing-kucing yang hidup di jalanan ya. Cuma nggak menutup kemungkinan kucing yang di rumah juga dicupik gitu. Itu dipotong lah, istilahnya dipotong sedikit, ditip ujung telinganya. Itu untuk menandakan bahwa kucingnya udah steril. Karena kan kalau kucing di jalanan kadang ada beberapa relawan yang emang dengan senang hati untuk membantu, namanya catch and neuter. Itu adalah program di mana kita ambil kucing, kita steril, terus kita lepaskan kembali supaya menekan overpopulasi kucing liar yang ada di Indonesia. Nah itu tandanya dikasih cuping telinga, karena apalagi kalau betina itu kan nggak bisa kelihatan ya kita udah ambil uterusnya apa belum gitu. Jadi itu nggak kelihatan Kak kalau udah di steril, nggak ada tanda khusus gitu selain harus mencuping si telinganya itu? Kalau jantan kelihatan Kak, karena kalau jantan yang emang testikelnya turun ya keduanya ya, itu biasanya kelihatan di bagian pembungkus testikelnya itu kosong, nggak ada lagi bolanya itu, bola-bola tuing-tuing di belakang kucing itu. Kalau betina nggak ada tandanya, karena kan dia dibedah dari dalam ya. Soalnya kalau kita kan punya rahim, kalau misalnya rahim kita diangkat nggak bakal kelihatan kan kalau rahim kita diangkat. Jadi Vira mudah menerima dengan kalimat yang seperti itu. Baik Kak, tapi di sini bukan hanya Vira yang punya kucing Kak. Di sini teman-teman sahabat bicara yang di studio juga memiliki kucing di rumah seperti Doni ini ya. Doni, ada yang mau ditanyakan nggak? Paling yang ini sih, kalau bersin kenapa itu? Luas banget. Kucing kalau bersin tuh kenapa gitu Kak? Bersin tuh luas banget penyebabnya ya. Kalau misalnya nanti biasanya saya cek dulu nih, harus dilihat kucingnya dulu. Kita minimal kita dengerin suara paru-paru dan suara saluran pernafasan atasnya. Nah, misalnya nih emang cuma bagian pernafasan atas aja yang bermasalah, kita udah X-ray, paru-paru clear segala macem, cuma pilek terus bersin-bersin, ya mungkin memang kenanya cat flu
jadi flu pada kucing gitu. Tapi sebenarnya jauh lebih luas daripada hanya cat flu saja. Kalau bersin atau pilek itu, jadi kita harus lakuin pemeriksaan. Aduh, ini mohon maaf kucing-kucing di rumah nih, tanpa berniat menyakiti hati kalian ya para kucing-kucing. Vira suka penasaran gitu Kak, kadang ada kucing bersin gitu, itu kita sebagai manusia harus menghindari bersinnya kucing atau gimana gitu Kak? Apakah bersin kucing bisa menular ke manusia? Mostly dari semua penyakit yang diderita kucingnya itu tuh nggak menular sih ke manusia. Cuma gampang banget menular ke kucing lain. Dan bersinan itu kan dia ngeluarin saliva, ngeluarin mukus, jadi cairan yang ingus itu. And the gangsnya itu yang sulit itu. Masa kita nggak mau gitu loh, kuman-kumannya itu nempel di kita, ya tetaplah cuci tangan gitu. Cuma kalau untuk menular ke manusia mostly ya kayak cat flu itu nggak menular. Lebih ke kucing-kucing lain. Kucing lain tapi cepat banget nularnya. Oke, Doni ada pertanyaan kucing lain nggak? Apa tuh? Kucing nih ya, gue punya tebakan nih. Apa tuh? Kucing apa yang playboy? Pura-pura nggak tahu aja. Aduh, susah banget itu Kak Doni, apa kalian? Kucing garong. Kucing garong. Kucing garong. So fun. Terima kasih Kak Karian atas partisipasinya ya. Narasumbernya juga bingung apa Ya. kucing garong. Oh ya, boleh. Jadi gini Dok, saya kan punya kucing kucing domestik ya, atau kucing dari liar atau jalan kita pelihara. Memang dapatnya kadang ada yang dari kecil udah dia lahir, atau yang memang udah sedikit sedang ya, atau remaja. Cara dia bikin nurut sama majikannya gimana sih Dok? Karena kadang-kadang kita dapat kucing yang karakternya tuh ada yang nggak mau nurut, dan syukur-syukur ada yang nurut. Nah, tapi kalau ngelatih nurut bisa nggak sih, kalau dari dokter sini ada tips and trick nggak buat kita? Itu berarti ranahnya udah ke animal behavior ya itu ya. Jadi sebenarnya kalau saya sendiri sih, saya tertarik sekali soal feline behavior itu. Jadi sekarang masih mendalami. Jadi mungkin belum expert, belum tahu full. Dan kucing saya sendiri nggak bisa diatur sama saya gitu. Cuma kebetulan kucing lain saya malah lebih gampang ngaturnya. Jadi emang perlu kita tahu bahasa tubuh kucing. Bahasa tubuh kucing. Iya, minimal kita tahu itu dulu gitu. Karena kalau kita nggak tahu, ya kita nggak akan bisa tahu dia lagi kenapa gitu. Nah, misalnya kucing nih, dia bulunya naik semua, telinganya turun, kita biasanya nyebutnya airplane ears ya gitu. Jadi turun semuanya ke belakang, terus bulu kuduknya berdiri semua itu bulu, sama ekornya naik, terus dia posisinya si pundak itu naik sampai ke kepala, itu artinya dia lagi takut, terancam gitu. Yang kayak gitu-gitu aja. Ada ini Kak, kucing yang lagi ramai juga di Twitter tuh ya, si kucing oren suka kayak di rumah makan di lantai dia kayak tengkurap gitu Kak, tangan dan kakinya tuh kayak bener-bener kayak Ngeflek. ya semuanya pokoknya kayak dia semua badannya itu di lantai, itu menandakan dia enjoy atau gimana tuh Kak? Sebenarnya kalau kayak gitu itu kok kayak case yang sangat rare ya. Karena kan semua kucing kayak gitu. Itu emang tabiatnya dia aja seperti itu. Tapi ya kalau misalnya dia bisa tiduran se-enjoy itu, ya artinya dia enjoy. Yang kucing biasanya kalau merasa bisa menerima kita itu adalah satu, coba kita ngedipin mata. Tapi pelan-pelan. Kalau dia kedipin balik itu artinya dia mulai welcome. Kalau misalnya dia tetap melototin kita, berarti kita nggak welcome gitu. Dia nggak welcome sama kita. Dan kedua, biasanya kucing yang emang udah merasa percaya dengan pemiliknya dan nyaman, itu dia mau nunjukin perutnya. Jadi dia nunjukin perut ke manusianya. Kita bisa megang perutnya. Kadang walaupun udah ditunjukin, kadang kita tetap dicakar. Cuma artinya walaupun udah ditunjukin, itu artinya dia percaya gitu sama kita. Kita nggak akan nge-harm dia. Terus ya puring, pasti mungkin udah pada tau ya, puring suara ngedengkur. Nah, kalau misalnya kita gendong dia puring kayak gitu, itu artinya dia nyaman gitu. Kalau yang kucing suka mijet, ini beneran kucingku. Doni sama. Bener Doni needing dog gitu ya. Ada kucing di perut. Masih penting loh. Iya. Tahu kan kita tadi yang itu apa? Ngedipin mata. Iya, terus kali di rumah punya banyak kucing pasti ya? 2 doang, 1 baru meninggal, jadi masih tinggal sisa 1. Turut berduka, tapi semoga yang satu bisa menghibur kakak. Suka mijit kakak juga nggak? Iya, jadi Kucingnya. gerakan mijit itu sebenarnya dia nggak literally mijit karena tahu kita kecapean atau apa ya, enggak. Jadi emang itu salah satu dia buat ini ngelatih kuku-kukunya juga. Jadi kayak narik
kakaknya kadang mijit tuh ada sedikit kukunya, jadi dia Ternyata tarik-tarik itu Kak maksudnya. gitu. Mungkin ada background lain ya, cuma yang mungkin saya belum tahu juga. iya. Cuma overall sih yang saya tahu ya itu. Selama ini Vira tuh GR Kak. Selama ini Vira kira tuh Cilo kucing di rumah ingin mengungkapkan rasa terima kasihnya ke Vira gitu. Jadi dia memijat-mijat Vira, ternyata dia hanya ingin Tapi mencakar-cakar dengan dia kukunya. memijat-mijat pun dia memijat-mijat di atas paha atau perut manusia ya, artinya ya dia nggak menganggap kita sebagai harm, dia nggak menganggap kita sebagai threat gitu ya, dia menganggap kita sebagai orang yang dia percaya gitu. Jadi dia mau mijit-mijit. Kalau misalnya dia merasa terancam, dia nggak suka, itu pasti ya dia akan menghindar, nggak akan mau tuh dia mijit-mijit di atas perut kita atau di atas pundak kita gitu. Tadi juga kita udah ngebahas tentang hewan gitu ya Kak, hewan kucing dan anobu lainnya. Dan juga apakah untuk memelihara hewan itu kan sahabat bicara mungkin di rumah sudah pernah memelihara kucing, anjing atau lainnya, juga ada hewan ternak gitu Kak. Kalau misalkan memasuki hari raya Idul Adha khususnya, itu banyak hewan-hewan ternak seperti sapi dan juga kambing dan lainnya gitu Kak. Apakah pasti beda sih, pasti secara detail pasti beda cara untuk merawatnya gitu Kak. Mungkin Kakak gitu sebagai dokter hewan gitu, ada nggak sih Kak perbedaan secara secara garis besar gitu untuk mentreatment peliharaan hewan di rumah dengan hewan ternak? Oke, kalau peliharaan di rumah sama hewan ternak pasti banyak ya bedanya ya. Coba saya balikin tebak-tebakan nih. Kalau persamaannya kira-kira ada nggak? Apa? Kucing dan hewan ternak. Persamaan kucing dengan hewan ternak. Kalau kucing di rumah, kalau ternak di kandang. Persamaan. Itu perbedaannya Kak. Persamaannya. Sama-sama dirawat ya nggak sih? Iya, sama-sama dirawat betul. Enggak lah. Mereka sama-sama makan rumput. Oh iya? Kucing Kaget kan nggak? nggak makan rumput Kak. Kaget nggak? Jadi kucing itu dia itu adalah karnivora sejati ya. Oh iya? Dimana karnivora sejati itu beda sama karnivora biasa. Karnivora biasa itu makan hanya makan daging karena memang dia makannya daging gitu. Tapi kalau karnivora sejati dia makan daging untuk bertahan hidup. Artinya dia tidak bisa mendigest atau mencerna protein-protein nabati atau sayuran. Nah, kucing makan rumput itu biasanya dia untuk satu, dia kalau makan rumput karena nggak bisa dicerna dia akan muntahin itu lagi. Nah, dia muntahinnya itu nggak rumputnya doang, tapi sama hal-hal yang nggak bisa dicerna lain. Misal dia habis makan sayuran atau dia jilat-jilat terus ada rambut di pencernaannya, itu dia keluarin juga, atau tulang-tulang itu dikeluarin juga. Jadi sebenarnya kucing makan rumput itu sesekali aja untuk membantu clear up sih saluran pencernaannya dia itu. Kalau sapi herbivore, dia memang makan rumput. Jadi nah kalau untuk perbedaan mereka berdua ya sudah beda banget ya. Kalau untuk kucing kan yang mana kita tahu kucing itu adalah jenis spesies kucing liar yang didomestikasi sampai akhirnya berabad-abad kemudian kita ketemu loh kucing-kucing Persia ini gitu. Nah, artinya mereka karena udah didomestikasi atau dijinakkan, mereka itu harus ada di dalam rumah normalnya. Di dalam rumah diberikan pakan, cat food mereka udah bisa makan. Kalau untuk sapi itu kita minimal ya. Kita punya kandang yang memadai, dan kalau bedanya sama kucing, sapi itu penyakitnya sih yang kalau saya highlight ya. Kalau misalnya dari kayak perawatan terkait hewan ternak mungkin para peternak lebih jago gitu. Kalau saya highlight soal penyakitnya, kayak yang sekarang lagi booming kan PMK, penyakit mulut dan kuku. Kalau kucing kan pasti beda dengan itu. Nah, kalau PMK sendiri ya emang satu-satunya cara adalah dengan vaksinasi, terus kita membuat herd immunity. Ini tentang PMK mungkin di rumah sahabat bicara belum banyak yang tahu PMK itu apa tuh Kak? PMK itu adalah penyakit mulut dan kuku ya. Dia adalah penyakit yang disebabkan oleh virus juga, dari virus aptovirus. Jadi dia itu menyebarnya juga lewat droplets aerosol. Droplets aerosol itu adalah ketika si droplets yang dikeluarkan dari saliva, dari cairan pipis, dari feses, pokoknya dari semua cairan ekskresi dan sekresinya si sapi yang terinfeksi atau dari ternak lain yang terinfeksi itu ke udara. Dia bisa sampai sejauh berkilo-kilometer, bisa sampai 10 km. Makanya gampang banget menyerang sapi-sapi lain. Nah, PMK sendiri kan sekarang lagi menyebabkan kerugian ekonomi ya sebenarnya ya. Iya betul-betul Kak. Ini sejalan dengan pembahasan kita nih ya, di mana tentang PMK ini baru saja Pak Ganjar juga menurunkan tim khusus dan juga bantuan-bantuan untuk ternak ini di daerah Jawa Tengah.
di mana tujuannya ini untuk sigap menyikapi merebaknya kasus penyakit mulut dan kuku PMK. Dan juga di sini Pak Ganjar juga mengatakan bahwa PMK ini terdeteksi di 13 daerah dengan total 48 ekor hewan ternak yang positif PMK. Dan selain itu juga bantuan peralatan, obat-obatan juga diarahkan, juga Pak Ganjar arahkan untuk diluncurkan. Dan lebih lanjut lagi, Pak Ganjar juga mengatakan bahwa melalui Disnakkeswan harus terus memberikan pendampingan pada hewan peternak. Itu mengenai ternak. Dan juga dokter Kakak Lady ngeblank ya ini biar kayak udah cantik banget ya. Kakak Dokter Lady, tadi kita sempat sebelum ke PMK tuh sempat mention tentang saluran kucing gitu, saluran pencernaan kucing. Itu Kakak pernah mengoperasi kucing nggak Kak? Atau kucing pernah. Coba ceritakan Kak, itu gimana Kak? Itu serem nggak sih Kak? Apakah dengan pisau juga gitu? Dengan seragam uniform yang hijau juga? Iya betul. Mungkin kayak pernah lihat di drakor ya? Di Kidzania sama di Kidzania. Iya, itu kita pakai seragam itu. Jadi kalau saya sendiri kan karena saya tidak memfokuskan diri ke surgery, jadi mungkin surgery yang saya lakukan di klinik saya tidak yang berat-berat. Kalau yang tadi dibicarakan seperti sistem pencernaan, itu mungkin kayak salah satunya adalah enterektomi gitu. Contoh kasus misal ada benda asing, si kucing nelen, waktu itu pernah kejadian kucingnya nelen karet. Ada juga jarum jahit. Nah, dia nelen tuh, habis itu ya akhirnya dibongkar, disayat, diambil terus dijahit lagi si ususnya. Kalau saya sih biasanya steril aja. Itu tapi kucing tuh dibius juga nggak sih Kak? Biusnya tuh bius total bius berarti total ya? kalau seperti itu. Oke. Itu Kakak pernah nggak sih kucing ada yang teriak meong-meong nggak mau dioperasi gitu? Sering banget. Ada yang terakhir saya operasi tuh kayak baru beberapa hari lalu ya. Itu sampai ngancurin ruang operasi dia. Itu kucing kan kucing gitu kan, dia ngancurin tuh apa yang jadi dilakukan? Dia dipegang itu dia nggak mau, dia marah, dia ya panik ya, biasa kan. Memang lingkungan baru itu kan pasti bikin kucing panik dan itu wajar gitu. Jadi dia ngamuk, meja operasi semua yang ada di atasnya itu digaburgin semua ke bawah, terus dia loncat. Wah itu udah heboh banget. Jadi kita nunggu dia tenang dulu deh, minimal nunggu dia tenang baru bisa kita lanjutkan untuk biusnya. Karena khawatirnya kalau misalnya lagi dalam kondisi seperti itu kita paksa banget bius, nanti malah nggak melek lagi. Kasian sebenarnya, kasian juga dianya kalau kita terlalu handling terlalu keras gitu. Oke, tadi menarik juga ya, bicara sampai yang kayak pertanyaan yang out of the box ditanyakan juga tentang operasi kucing. Sebelumnya juga kita ngebahas PMK dan juga sahabat bicara Pak Ganjar juga baru saja menangani kasus PMK di Jateng Kak, di mana adanya namanya gerakan jogo ternak dan juga bolo ternak. Apa perbedaannya jogo ternak dengan bolo ternak? Jogo ternak itu gerakan gotong royong masyarakat untuk bersama-sama menjaga merawat hewan ternak dari sakit PMK. PMK ialah penyakit mulut dan kuku para hewan ternak. Dan juga ada yang namanya bolo ternak nih. Bolo ternak ini atau kalau bahasa Indonesianya bolo itu artinya teman. Jadi bolo ternak adalah teman ternak, di mana gerakannya ini diisi oleh sekelompok orang yang bertugas untuk mencegah dan menangani hewan ternak yang terjangkit sakit PMK, termasuk penyuntikan vaksin. Ini juga Pak Ganjar menginisiasi gerakan jogo ternak dan jaga ternak. Ini juga menjelaskan bahwa program Jogo Ternak dan Bolo Ternak ini mengadopsi program Jogo Tonggo yang sebelumnya dicetuskan saat menangani masalah COVID-19. Ini menarik sekali ya Kak, karena aku pikir hewan tuh ya hanya peliharaan gitu, dan ternyata aku baru terbuka lagi bahwa si sapi dan si kucing ini berbeda gitu kan Kak, dan dengan penyakit yang beragam juga. Apakah Kakak ada tips dan trik gitu Kak buat teman-teman di sini yang merawat anabul khususnya kucing gitu? Tips and tricks ya, yang pasti ya, yang jelas kalau misalnya baru mengadopsi kucing, entah itu umur berapapun, pastikan kita tahu riwayat vaksinasinya. Apakah dia udah pernah divaksin atau belum? Minta ke yang ngasih ke kita sebelumnya, atau kalau misalnya emang dari breeder, minta ke breedernya buku vaksinnya gitu. Karena vaksinasi itu core dan sangat penting sekali pada kucing-kucing. Dimana kucing kan tadi sangat mudah tertular virus ya. Sama kayak PMK, dia juga vaksinasi, kucing juga virusnya harus divaksinasi gitu.
Nah, selain vaksinasi, misal udah divaksinasi ya, terkait vaksinasi udah clear, kita juga baiknya memberikan kayak obat cacing dan obat kutu berkala gitu. Makanan juga harus diperhatikan, makanannya harus seimbang, jangan tiap hari dikasih nasi gitu, karena harus kan ada karena kan kucing tadi obligate carnivore kan, dia itu karnivora apa? sejati. Oh iya, obligate carnivore. Jadi harus selangin makan basah, makan kering. Dia harus makan daging untuk bertahan hidup. Jadi kalau misalnya kita kasih dia makanan vegetarian nih, misalnya kita kasih dia nasi sama tongkol sama wortel tiap hari tuh. Nah, dia wortel tiap hari, nasi tiap hari, itu kan nggak bisa dicerna dengan baik di pencernaannya dia. Ini menarik tentang pentingnya harus menjaga tadi steril, itu juga salah satu. Steril, vaksinasi dan pola makan yang basah, mungkin yang juga ya pola makan yang baik seperti daging gitu ya Kak, Iya, untuk kucing. kucing. Mungkin ada harapan lain atau ada hal-hal yang ingin Kakak sampaikan lagi ke teman-teman sahabat bicara? Silakan. Untuk teman-teman sahabat bicara sebenarnya udah nggak ada ya, tadi udah kita bahas semua. Cuma kalau misalnya emang ingin mengadopsi kucing, tadi jangan lupa tips-tipsnya yang tadi. Kalau misalnya mau beli cat food juga kasih cat food yang murah-murah juga nggak apa-apa, yang penting nutrisinya terjaga. Kalau ada yang mau ditanyakan nggak apa-apa, mau hubungi saya boleh, atau mampir di tempat praktek saya juga boleh. Oh iya, kalau mau tahu, mau nanya-nanya, Instagram Kak Lady. Iya, aduh susah ya, di Lady Confidenia. Ya, nanti ada di bawah ya. Pokoknya sahabat bicara bisa cari tahu. Terima kasih banyak Kakak Lady atas waktunya. Sudah sharing-sharing banyak ya hari ini, sampai Vira haus gitu kan. Dan untuk sahabat bicara, untuk mendapatkan merchandise di sini seperti ada gelas, ada tumbler, ada juga topi, dan ada kemeja, bisa didapatkan di berbagai platform e-commerce, di Shopee dan juga di Tokopedia. Itu dia. Terima kasih banyak Kak Lady atas waktunya. Such an honor. Terima kasih banyak teman-teman. Untuk mendapatkan update perkembangan terkini tentang podcast Habi bisa didapatkan di Instagram, terus juga di Twitter dan juga di Facebook. Di sana akan ada jadwal kapan aja tayang setiap hari Selasa dan juga hari Kamis. Itu dia pembicaraan kita untuk hari ini. Senang sekali. Terima kasih. Saya Vira Firina dan narasumber Lady Confidenia Cintari. Ya, pamit undur diri. Siap. Dadah. Terima kasih banyak Kakak Dokter Lady. Berubah fix, udah di fixing. Terima kasih Lady. Terima kasih banyak. Terima kasih ya. Seru sekali. Tapi itu bener apa yang nabrak itu ada ini bakal tanggung jawab. Nggak tahu nih, makanya mau nanya dulu ya telepon. Ini niatnya mau ke Honda. Iya. Apa lagi kalau bisa Cut aja buat dia. juga. Ya, silakan. Aku terima kasih banyak Kak. Ya, terima kasih ya. Maaf kalau aku ada yang soto-sotoy tadi. Terima kasih udah sharing-sharing. Jadi Ada